Yang poin pertama adalah mempertahankan bentuk arsitektur pohon dari bentuk format bakunya. Yang kedua, pemangkasan jeruk manis jasiko di Sumatera Barat. Jeruk manis adalah tanaman tahunan yang berasal dari Asia, terutama Cina. Sejak ratusan tahun yang lampau, tanaman ini sudah terdapat di Indonesia, baik sebagai tanaman liar maupun sebagai tanaman pekarangan. Namun, pada saat ini banyak petani yang membudidayakan tanaman jeruk selain kaya vitamin C-nya. Ini adalah salah satu syarat tumbuh tanaman jeruk. Jeruk manis dapat tumbuh pada daerah basah dan kering. Dan tanaman jeruk membutuhkan penyinaran matahari 50-70% dengan ketinggian 300-800 mdpl. Dan tanaman jeruk sangat menyukai atau bisa tumbuh dengan subur di tanah yang lempung sampai lempung berpasir, serta subur dan gembur. Jeruk jasiko mulai berkembang sekitar tahun 1984 oleh Haji Tengku Yanis di Jorong Lakuang, Nagari Kutu Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh. Dengan kegigihan dan ketelatenan beliau, sekarang tanaman jeruk jasiko ini sudah sangat terkenal dan banyak digemari oleh masyarakat Sumatera Barat, khususnya di 50 kota. Dan jeruk jasiko ini mempunyai ciri khas yang sangat unik. Selain rasanya manis, aromanya harum, dan jeruk jasiko ini mempunyai kulit yang mengkilat dan berpori. Nah, Gunung Omeh itu tersendiri terletak di ketinggian 700-1100 mdpl. Jadi, sangat cocok untuk budidaya tanaman jeruk. Karena kenapa? Karena Kutu Tinggi sudah memenuhi syarat tumbuh jeruk itu sendiri. Nah, ini adalah berdasarkan tahun 2019. Luas kebun jeruk di Kecamatan Gunung Omeh adalah 930 hektar. Sedangkan luas total perkebunan jeruk di Kabupaten 50 Kota itu adalah 1.214 hektar. Namun, produksi atau hasil jeruk se-Kabupaten 50 Kota ini mengalami penurunan di tahun 2019 dibandingkan di tahun 2018. Nah, penurunan produksi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu adalah pemberian nutrisi yang kurang tepat, pemangkasannya yang kurang tepat, dan yang ketiga ini adalah momok yang sangat ditakuti oleh sahabat mutiara, khususnya untuk budidaya tanam jeruk ini adalah lalat buah. Nah, sahabat mutiara, apa itu pemangkasan? Jadi pemangkasan atau pruning itu adalah tindakan pembuangan bagian-bagian tanaman seperti pemotongan dahan, pemotongan cabang tunas, dan pucuk dengan aturan yang baik, sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas buah serta memperpanjang umur tanaman. Ini adalah salah satu petani kita di Sumatera Barat yang sedang melakukan pemangkasan. Nah, jadi pemangkasan ini sangat penting sahabat mutiara untuk meningkatkan produksi dan kualitas buah. Pemangkasan bentuk dilakukan pada tanaman yang belum produksi. Bisa dikatakan tanaman itu masih di bawah usia 3 tahun. Itu pun kita lihat berdasarkan dengan ketegaran atau pertumbuhan tanaman di lapangan, sahabat mutiara. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk suatu kerangka atau struktur percabangan atau sering yang disebut arsitektur pohon yang diinginkan, serta mengatur cabang dan dahan inti yang kokoh, tentunya seimbang. Nah, bentuk cabang yang paling ideal, mungkin sahabat mutiara sudah tidak asing lagi, apalagi khusus untuk budidaya tanaman jeruk ini banyak yang dilakukan untuk khususnya untuk tanaman budidaya jeruk, yaitu kita lakukan itu adalah 139, yaitu
di mana terdiri 1 batang utama, 3 cabang primer, dan 9 cabang sekunder. Dalam arti, makin luas bagian tajuk yang terkena sinar matahari, maka akan tinggi produktivitasnya. Makanya itu, pemangkasan ini sangat penting untuk kita lakukan untuk budidaya tanaman jeruk. Pemangkasan pemeliharaan adalah pemangkasan yang kita lakukan di saat tanaman kita itu sudah produktif. Dalam arti umur tanaman kita itu di atas 3 tahun dan biasanya dilaksanakan sesudah panen dengan tujuan apa? Dengan tujuan menyeimbangkan pertumbuhan vegetatif ke generatif. Sahabat mutiara, ini adalah manfaat pemangkasan pemeliharaan. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama adalah mempertahankan bentuk arsitektur pohon dari bentuk format bakunya. Yang kedua, mengurangi terjadinya fluktuasi pembuahan tahunan. Yang ketiga, mempertahankan iklim mikro ideal di sekitar tanaman dengan minimal 30% sinar matahari dapat menembus ke bagian tajuk tanaman. Karena kenapa? Karena untuk membantu fotosintesis tanaman jeruk. Yang keempat itu adalah mengefisiensikan pemeliharaan. Yang kelima adalah meningkatkan umur produksi pohon. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat pemangkasan pemeliharaan. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama itu adalah pemotongan tunas air yang tinggi. Di sini adalah bertujuan agar tanaman tidak bertambah tinggi dengan cepat dan sehingga tanaman memiliki bobot serta kokoh. Poin kedua itu adalah memotong tunas air batang utama dan dahan-dahan utama. Tujuannya untuk mencegah kelembapan, menjaga sirkulasi udara, dan mencegah makanan terbagi. Pemangkasan ini dilakukan setiap muncul tunas, sahabat mutiara. Dan poin ketiga itu adalah membuang cabang atau tunas yang tidak produktif. Nah, ini kita lakukan saat tanaman sudah berbuah. Cabang yang tidak berbuah dibuang agar makanan fokus ke pembesaran buah. Nah, poin selanjutnya itu adalah penjarahan dahan. Jadi penjarangan dahan ini bertujuan agar mendapatkan pencahayaan dan sirkulasi udara yang optimal, di mana kita lakukan saat dahan atau cabang yang mulai rapat. Ini kita bisa memotong cabang utama atau cabang kecil-kecil yang saling tumbang tindih. Tujuannya supaya membantu fotosintesis untuk tanaman itu sendiri. Yang poin selanjutnya itu adalah memotong cabang atau ranting harus dilakukan di bagian pangkal. Supaya kenapa? Supaya tidak tumbuh tunas lagi di cabang atau rantingnya, sahabat mutiara. Dan ini adalah poin selanjutnya adalah memotong ranting-ranting kecil yang pertumbuhannya mengarah ke dalam bagian tanaman, karena hanya akan menjadi sarang hama dan penyakit. Ini yang harus kita perhatikan juga. Ini adalah poin yang terakhir, itu adalah pemotongan tangkai sisa panen dengan pemotongan mundur. Mungkin sahabat mutiara, inilah yang harus kita perhatikan kalau sahabat mutiara sedang melakukan pemanenan, karena inilah sangat menentukan bagaimana kualitas dan hasil produksi tanaman jeruk itu lebih bagus. Di sini ada berapa poin. Yang satu itu adalah mengatur posisi buah sehingga buah merata pada setiap bagian tanaman. Yang poin kedua adalah mencegah buah selanjutnya menjadi terlalu lebat. Yang ketiga, dapat membuat jeruk berbuah sepanjang tahun. Dan yang poin terakhir itu adalah mencegah pemanjangan kanopi dengan cepat dan membuat tanaman lebih kokoh sehingga pada saat berbuah tidak perlu penopang. Nah, ini adalah penjarahan buah dan bertujuan adalah mengurangi buah pada saat sebesar kelereng sehingga menghasilkan buah yang berkualitas. Kesimpulan dari video podcast ini bahwa ada dua tipe pemangkasan, yaitu
pemangkasan bentuk, dan pemangkasan pemeliharaan. Kedua pemangkasan tersebut bertujuan agar kita sebagai petani jeruk lebih efisien dalam memelihara kebun, mempertahankan bentuk arsitektur pohon, dan meningkatkan umur produktif pohon. Sahabat Mutiara, jika video podcast ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video edukasi. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa, salam Mutiara.